ketika pejuang muda itu banyak ide-ide dan motivasi baru bagi negara ini. Jalan sehat, senam, ya itu yang dirindukan para warga-warga biar bisa mereka kumpul. Saya lihat sih pas udah saat jalan mereka saling mengobrol antar tetangga. Mereka ini kan balapan. Mereka melampiaskan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi kalau kita memberantas mereka itu salah. Tapi lebih baik memberi wadah. Juga kalau bila perlu ada pelatihan untuk mereka, jadi siapa tahu mereka bisa mewakili Indonesia untuk ajang balapan ya. Oke, guys, boys and girls, dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di Jalan Ngagel Jaya Selatan nomor 95B, tepatnya di Kriskom. Hari ini kita punya project yang namanya apa itu? Semarak Arek Surabaya. Malam hari ini di kesempatan yang sangat luar biasa, kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa, khususnya kalau kita bicara tentang pemuda. Apa arti kata pemuda, peran mereka dan juga peran serta mereka dalam kemerdekaan. Tema kita hari ini adalah peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Bersama dengan saya Ketua Karang Taruna Kelurahan Pucang Sewu, Bapak Pandu. Selamat sore. Sore Pak Pit. Gimana kabar? Alhamdulillah semua sehat, lancar dan bahagia. Aman terkendali ya. Juga tidak ketinggalan juga yang paling keren juga seorang Sri Kandi kita juga yang masih enom, namanya Ibu Anita Malonda. Selamat sore. Selamat sore Pak Peter. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, tapi tidak biasa di luar ya. Yeah. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peran pemuda dalam kemerdekaan. Pak Pandu, apa arti daripada pemuda dalam kemerdekaan bagi Anda sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Pucang Sewu? Pemuda bagi kemerdekaan, khususnya di era-era sekarang ini. Pemuda berperan penting bagi pemuda berperan penting bagi kemerdekaan, karena di sisi kemerdekaan adalah pejuang-pejuang muda itu juga tentunya banyak. Artinya ketika pejuang muda itu banyak ide-ide dan motivasi baru bagi negara ini. Contoh, kita sebagai Karang Taruna, kita bergerak di bidang kepemudaan yang bisa dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Kita bisa lakukan apapun di sana dan bisa ikut menyemarakkan apa arti sebuah kemerdekaan sebenarnya. Ya, artinya lengkap sekali ya. Pemuda itu kompleks. Ya. Dengan dia punya berbagai macam kegiatan, dengan dia punya berbagai ritme daripada dinamika kegiatan dia sehari-hari. Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan siapapun juga. Sekalipun itu juga yang aneh-aneh ya dalam hal ini. Bu Malonda, ya, kita melihat bahwasanya progresnya hari ini memang sangat cepat dinamikanya ya, dan kita melihat bahwasanya peran pemuda itu sangat dibutuhkan di kampung. Bagaimana dengan situasi di RW 3? Ya, bisa dikatakan kalau di RW 3 memang kalau dalam statistika nih ya, dalam data memang banyak sebenarnya. Banyak ya? Ada banyak, cuman di RW 3 ini kalau ternampaknya ya hanya ada seperti lansia, terus usia-usia pekerja. Jadi, dan kalau yang di muda-muda kebanyakan kalau di RW 3 itu mereka akan biasanya kebanyakan akan sekolah di luar kota atau di luar negeri, atau bahkan mereka cuma numpang alamat gitu. Numpang alamat ya. Nah, ya itu. Kasian banget. Karena kan orang tuanya ada tinggal di sini, jadi ya mereka, oh kami tidak mau pindah, kami tetap di sini karena masih ada yang bisa bertanggung jawab lah. Jadi kalau seandainya kata ada suatu hal jadi zaman hidupnya mereka gitu. Sebenarnya posisinya Anda di apa ya, di lingkungan itu apa ya kalau boleh tahu? Apa ya, banyak kerjaanku ya. Apa aja itu kalau boleh tahu? Kalau di lingkungan, kalau saya sih jadi bagian Karang Taruna pastinya, terus juga jadi tangan kanannya Pak RW ini, alias sekretaris RW.
Tangan kanan ya. Carane aku ono. Wais, luar biasa. Multi talents. Oh, multi talents ya. Bagaimana dengan Anda Pak Pandu? Fungsinya di dalam Karang Taruna di tempat Anda bagaimana? Wilayah Anda ini? Jadi gini, kebetulan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Pucang Sewu, di situ banyak hal. Peran saya sebagai Kartar untuk menjadi wadah. Jadi para pemuda ini wadah yang bisa terkonsen dan juga terarah adalah Karang Taruna. Ya. Mereka ini mempunyai badan hukum yang sudah oke. Ya. Kita juga bisa berorganisasi dengan tertata lah. Dibandingkan kita ikut organisasi yang lain. Ya. Soal kepemudaan ya. Let's say semua itu enak untuk kita jalani ketika semuanya ikut mendukung, baik tingkat RT kalau itu Karang Taruna RT, kalau RW ya RW-nya juga mendukung, baik juga kelurahan dan kecamatan. Nah, ke depan ini kita melihat bahwasanya ada banyak program, termasuk ada yang namanya SNL itu, Bos. Oh ya. Surabaya Next Leader. Siap. Peran daripada kelurahan sendiri dalam hal ini untuk Anda Pak Pandu, Karang Taruna Kelurahan, apa interaksinya, apa dukungan atau supportnya kalau boleh tahu? Oke, jadi gini, Kelurahan Pucang Sewu ini alhamdulillah kita disupport dalam banyak hal. Contoh untuk pemuda kita sering dapat info dari mereka untuk mengikuti beberapa pelatihan ataupun juga undangan-undangan dari Pemkot yang untuk supaya pemuda ini bisa tahu lebih banyak wawasan di luar. Jadi istilahnya diperlengkapi banget ya. Diperlengkapi untuk informasi dan juga support jalan untuk kita melakukan acara lah. Kita kalau mengadakan bazar, kita mengadakan acara karnaval ataupun yang akan ada ini karnaval besok tanggal 26 ini kita juga disupport sekali oleh kelurahan. Nantinya di bulan Oktober kita juga akan disupport untuk Gubeng Bersolawat. Kita juga didampingi oleh Bu Lurah. Oke, selama ini let's say mendukung semua dan juga kadang kita mungkin ya namanya pemuda terlalu membara, terlalu ambisius ya. Iya. Berbunga-bunga atau terbakar gitu ya. Menyala. Iya. Gitu. Jadi kadang kita ini terlalu menyala untuk kalangan kita yang muda dan kalangan tua ini kan kadang-kadang ya pastilah ada kurang kecocokan, tapi itu semua masih di taraf yang wajar. Ya memang beda kultur, kita muda yang kulturnya mungkin lagu dari lagu udah beda gitu ya. Jadi kita penyesuaian lah. Ya. Catat tanggal berapa itu tadi Mas Pandu? Untuk ininya tanggal 26 besok di Balai RW 04 nanti ada juga hiburannya reok. Ya. Tanggal 25 apa 26 itu? 25. Tanggal 25 ya, hari Minggu toh. 25 hari Minggu jam 2. Jam 2. Siap. Itu ada apa aja itu kalau boleh tahu kegiatannya? Oke, jadi kegiatan nanti kita ini sudah persiapan untuk pagelaran reok. Seni budayanya. Ada berapa ratus orang itu nanti akan datang? Untuk yang berpakaian memakai pakaian adat dan juga nasionalis ada kurang lebih 450 sampai 500. Wow, banyak kali. Sekitar segitu. Wais. Dan juga nanti ada bazar-bazar dari warga-warga sendiri yang plus UMKM yang ada ya. Pasti itu. UMKM itu kita wajibkan untuk ikut menyemarakkan hal ini. Itu untuk pesertanya nanti ada penampilan-penampilan khusus dari setiap RT. Jadi kita mungkin ya kebetulan saya sebagai RT di sana. Jadi ikut menginisiasi warga saya sendiri. Kita bukan mengadopsi, kita membuat kreasi yang mungkin di area Malang sana ada yang namanya karnaval besar-besaran itu. Ya, saya buat yang little lah. Iya. Yang penting bisa dapat melayani ya. Bisa ikut menyemarakkan hal ini. Dan juga alhamdulillah Pak RW support, tim RW support, RT semua support. Dan juga untuk mencari proposal itu, mereka best lah intinya, bisa bantu semua lah. Gitu ya. Iya. Jadi semuanya chip in ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi berjalan aman. Di RW 3 sendiri gimana keramaiannya dan kepadatan daripada kegiatan kemerdekaan RW 3? Kalau kemarin kalau RW 4 ini kan katanya mau bikin karnaval. Memang
Wah, kayaknya kelihatannya heboh. Berarti RW 3 boleh datang nggak ya? Oh, boleh. Ikut menyemarakan boleh. Nanti jalan bareng boleh. Itu yang namanya kompak ya, kompak ya. Boleh deh. Boleh diceritain dong sedikit. Kalau kita di RW 3 kemarin sudah mengadakan nih pas tanggal 18 Agustus. Ya, kita mengadakannya karena kita sebenarnya kemarin tuh membentuk panitia secara mendadak dan juga persiapannya sangat mepet banget. Jadi kita cuma bikin acara satu kali, yaitu kita bikin jalan sehat, senam, ya itu yang dirindukan para warga-warga biar bisa mereka kumpul. Saya lihat sih pas udah saat jalan mereka saling mengobrol antar tetangga, say hi, gini yang sudah biasanya kan kok gak pernah kelihatan gitu, sebenarnya ternyata ada warga yang rumah sini. Terus juga memang kita sengaja lewatin jalan sehatnya itu di area RW-nya kita. Jadi biar mereka tahu endi saya ke RT 1, RT 2, 3, 4, 5. Nah, itu jadi biar kenal ternyata RT 1 di sini, RT 2 sini gitu. Terus habis itu setelah itu kita ngundang instruktur senam nih. Wow, dari mana? Dari kan kita itu di RW 3 ini juga ada ibu-ibu yang ikut Zumba dan line dance. Wis. Siapa tahu Pak Petrus mau ikut. Kapan itu dipromosikan dong? Itu kapan, setiap harinya kapan itu RW 3? Kita adanya di hari Rabu dan hari Sabtu. Itu ada di jam 7 sama jam 9 pagi dan juga dilanjut habis itu jam setengah 10 sampai jam 11. Oke. Itu Zumba dan juga line dance. Jadi itu berturut-turut. Jadi boleh kalau misalnya mungkin ada anak muda, mbak-mbak mungkin atau ibu-ibu gitu mau ikut, atau bapak-bapak juga boleh ikut, enggak apa-apa gitu, biar lincah gitu kan. Biar lincah ya, lari kenceng gitu guys. Jadi kan kita nyambungnya tadi ya. Ya itu kita mengundang instrukturnya untuk mimpin senam, semangat warga. Wah, kalau bisa diliatin, mereka tuh sangat semangat gitu. Bahkan ya yang ibu-ibu yang semangat, bapak-bapaknya makan di dalam. Makan guys si konsumsi berarti. Katanya tester dulu sebelum warganya gitu ya. Makan gitu. Jadi istilahnya bagian incip-incip ya, supaya roto kabeh. Nah, sekarang kita melihat bahwasanya ini dinamik sekali nih di RW 3 ada jumbanya, terus kemudian nanti di RW 4 ada pagelar istilahnya gerak jalan ya. Kalau saya lebih nyebutnya semi sedekah bumi. Bumi. Jadi nanti ada gunungannya. Oh, ada gunungannya. Gunungan sayur dan juga lauk pauk. Oke. Terus itu nanti ditaruh di tempat persembahan atau apa Anda? Kita arah itu juga bukan untuk kita sembahkan bukan, tapi lebih tepatnya untuk rasa syukur kita setelah ini kita bisa merdeka dan tidak ikut berperang, itu sudah rasanya istimewa. Gitu ya. Iya. Sekalian didoakan supaya kampungnya selamat, gitu ya. Itu yang penting ya, aman ya. Dan kita terjauh dari mara bahaya. Mara bahaya. Nah, terkait dengan mara bahaya ini kan ada sekarang ini tren bahwasanya ada balap liar. Aktivitas negatif dan lain sebagainya yang kita lihat di luaran sana itu pada lagi meradang gitu loh. Nah, kita mau tanya dari Mas Pandu sendiri sebagai Ketua Karang Taruna, ada enggak tips atau trik atau mungkin juga strategi yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam hal ini untuk mengantisipasi hal-hal negatif tersebut? Oke, jadi kalau saya gini, mereka ini kan balapan, mereka melampiaskan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi kalau kita memberantas mereka itu salah, tapi lebih baik memberi wadah. Mungkin kelurahan bisa mengadakan championship untuk ininya balap sepeda ini di tingkat kelurahan. Jadi mereka ini, aku diperhatikan juga. Mereka ini berbalap. Kalau dibilang Valentino Rossi, mereka di ajang yang benar. Di Indonesia banyak ajang yang salah. Jadi mungkin tempatnya saja yang salah. Mereka ekspresinya bagus, tapi tempat dan tingkah yang salah. Jadi, mungkin bisa diberi wadah, track arena ataupun khusus nanti hari ini ya kita buatkan gini, monggo latihan. Itu lebih bagus. Kenapa? Mereka jauh dari yang namanya perjudian. Itu yang penting karena mereka balapan ini pasti ada judinya. Nah, kalau mereka diberi wadah gini, diberi hadiah, mereka akan
melupakan hal itu dan merubah mindset mereka bahwa mereka bertanding bukan mencari uang tapi mencari apa yang namanya juara itu. Ya, juara untuk kehidupan. Iya. Dan itu lebih baik daripada juara untuk kematian atau bacok-bacokan ya. Itu dia. Nah, kira-kira bagaimana pendapat daripada Bu Malonda? Kira-kira apa strategi atau apa yang bisa dipakai untuk pemikiran untuk ke depan ini? Kalau tadi kan kalau dari Mas Pandu kan ngomong diwadahi. Ya. Nah, kalau selain diwadahi juga kalau bila perlu ada pelatihan untuk mereka, jadi siapa tahu mereka bisa mewakili Indonesia untuk ajang balapan yang sesungguhnya balapan yang benar-benar balapan, diwadahi, dilatih gitu. Jadi mengundang pelatih yang benar-benar mereka kalau memang benar-benar passionnya ada di situ, jadi dikumpulkan, diseleksi, dilatih, ditumbuhkan gitu, sehingga bisa kalau mereka bisa mewakili ya syukur-syukur Indonesia untuk ajang balapan ya, walaupun kan ada kan yang balapan yang kecil-kecil gitu, why not, kenapa enggak gitu ya. Gitu loh. Jadi perlu wadah ya dalam hal ini. Itu yang penting sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Kriskom, Ruko Ngagel Jaya Selatan 95B. Dan saat ini kita akan melihat-lihat ada satu barang yang luar biasa dari mereka. Dan saat ini saya bersama dengan Mbak Yuli. Mbak Yuli ya. Iya, dari Kriskom akan menerangkannya. Apa ini? Saya ada produk speaker JBL Party Box tipe 110 dengan suara yang sangat lantang dan powerful bass. Oke. Ini bisa ditaruh di mana aja nih? Di indoor dan outdoor cocok sekali. Indoor dan outdoor. Untuk acara pesta apa aja? Untuk event, kajian, acara 17 Agustusan atau acara-acara lainnya sangat cocok pakai ini. Kemarin di Balai RW 1 dipakai juga kayak ginian ya? Iya, pakai juga kayak gini. Kayak ginian. Terus Mbak, ini dia punya kekuatan bisa sampai berapa ribu orang? Bisa sampai 1 RT. 1 RT bisa mendengarkan. Wow, berarti dia punya mega bass dan sangat kuat ya? Dengan frekuensi sampai 20 kHz. 20 kHz, oke. Harganya berapa nih? Di harga 7 juta saja. 7 juta saja. Guys, Bapak Ibu sekalian yang ada di Kelurahan Pucang Sewu dan ada di mana saja, harganya cuma 7 juta doang. Di mana, Mbak? Di Kriskom Surabaya. Alamatnya di mana? Ruko Ngagel Jaya Selatan nomor 95B. Catat guys, sekali lagi Kriskom di Ruko Ngagel Jaya Selatan 95B. 95B. Terima kasih Mbak Yuli untuk kesempatannya. Sama-sama, Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, sekarang ini sekarang kita akan berbicara terkait dengan bagaimana caranya kita menciptakan Kampung Mahdani. Ya. Kampung Mahdani ini kan merupakan cita-cita di mana kita melihat ada kegotong royongan, keguyupan dan lain sebagainya. Peran pemuda di situ di mana? Kalau misalnya bisa dimasukkan, apakah di dalam segi kenyamanannya atau ketertibannya atau apa? Kira-kira Mas Pandu. Oke, jadi Kampung Mahdani ini kita kan saling bersinergi intinya. Saling bersinergi dalam berbagai hal. Kalau dari Karang Taruna kita bisa bersinergi dalam hal keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Serta melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa support apapun. Contohnya ini, kita bisa support ketika mungkin di hari Sabtu ya, let's say di hari Sabtu mereka ya besoknya libur, kita bisa untuk menjaga keamanan bareng. Nyangkruk bareng ya? Iya, sambil toh mereka nyangkruk nggak hanya game, tapi kita bisa let's say buka tenis meja. Mereka sambil produktif, tapi mereka juga mengawasi. Mungkin kalau dulu ronda ini kita main catur, duduk santai. Kalau sekarang mungkin ada ya untuk kegiatan lain yang mungkin lebih bisa digunakan dalam sehari-hari. Karena kalau kita hanya duduk, anak muda ini kan aktif toh. Jadi kalau dibuat suruh diem sulit. Gitu ya. Iya. Pokoknya harus ada sebuah kegiatan aktif. Iya. Nah, harapan ke depan ini setelah melihat peran daripada kemerdekaan ini, apa yang ingin kalian sampaikan agar kemerdekaan itu merupakan suatu hal yang sejati, suatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Pucang Sewu. Mulai dari Malonda. Kalau dari aku sih ya kita harapin sih
memang kita ini kan sudah nggak namanya kayak zaman dulu penjajah berjuang, bahkan pemuda-pemudinya rela mati dan segala macam. Kita sih nggak perlu sekarang saat ini ya. Kita bersyukurnya kita sudah ada di era yang dimana kita tidak perlu berjuang seperti itu, tapi kita sebenarnya tetap patut berjuang, terutama dalam hal kita bersekolah, kita mencari ilmu. Kita juga berjuang untuk bisa mendapatkan ilmu untuk kita masa depan. Siapa tahu kita semua ini bisa menjadi penggantinya para pemimpin Indonesia saat ini nih. Gitu ya. Jadi ya diharapkan sih seperti itu. Jadi biar mereka tidak pun juga kalau misalnya katanya oh kami nggak ada kegiatan apa, ya kita kalau mau ayo kita berwadah bersama. Apa? Kalian mau membakar energi? Ayo kita olahraga bersama. Ada yang tangannya kalau bahasa Jawanya ngermeti atau apa ya kayak gatel gitu ya. Ya ayo kita olah apa? Kan katanya sampah lagi banyak nih. Ya udah kita mungkin bersih-bersih bersama. Jadi para anak muda-mudinya dipergunakan, jangan disuruh main gadget doang gitu loh. Jadi biar kenal lingkungannya, bersih-bersih lingkungan. Ya, atau istilahnya kerja bakti ya. Pengolahan sampah, bikin jadi apa? Misalnya jadi pot lagi untuk tanaman atau apa yang hal-hal yang kecil-kecil seperti itu yang mesti digalakkan lah. Jadi jangan hanya perkara lingkungan besar dalam hal gorong-gorong atau penanaman, hal yang kecil-kecil dulu. Masa kita kayak yang ada konten nih ya yang bahas mereka anak-anak muda pembersihan pantai atau apa. Kalau mereka terinspirasi, bisa kan digalakkan mereka mengajukan, kenapa sih kok nggak di RW kita nggak seperti itu? Nah begitu, karena kita tahu sendiri lingkungan kita memang ya ada sampah ada gitu loh, tapi ya memang tidak sebanyak kalau yang biasa di konten-konten. Nah itu bisa gitu. Berarti setiap ada perkara kecil nanti diberikan perkara yang besar ya. Nah itu dia. Ya Mas Pandu, harapannya yang terakhir nih dari Anda apa nih? Kalau saya sih harapan saya gini, jadi pemuda selama ini mungkin belum banyak ya yang diberi kesempatan untuk ikut dalam mengelola kampung. Ya, mungkin mereka ini hanya sebatas Karang Taruna. Hanya sebatas mereka ini ya ada yang sampai bilang cuma disuruh-suruh tok gitu. Ada. Tapi sepengalaman saya ini berawal dari Karang Taruna, terus naik jadi Karang Taruna RW, dari kampung ke RW ke kelurahan, sekarang jadi RT. Jadi fase-fase seperti itu mungkin sekarang berpendapat mungkin orang dulu yang menjadi pemimpin itu yang sudah tua, yang sudah tahu segalanya, yang sudah sepuh senior. Tapi menurut saya muda itu dengan perkembangan zaman yang sekarang, saya rasa lebih bisa untuk menjadi tonggak-tonggak di setiap daerahnya. Tapi tidak lupa para senior dan petua yang ada itu sebagai support. Ibaratnya kita ini motor yang mesin motor yang cc-nya besar. Kalau kita nggak punya bensin ya nggak bisa jalan. Bensinnya siapa ya? Para ketua itu, supaya bisa bisa ngasih tenaga ke kita, dan juga sebagai rem. Kalau kita mungkin melakukan hal yang kebablasan ataupun ya kita bilang, ada yang bilang kita harus off the box ya, keluar dari zona nyaman. Tapi orang yang sekarang ini, orang pengurus yang lama mungkin ojo terlalu nyolok lah ya, tapi jiwa-jiwa muda itu tidak bisa terelakkan pasti. Jadi ya kita butuh rem juga, tapi kita butuh gas juga gitu ya. Iya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, ingaso sung tulodo ing madya mangun karsa
Tuturi Handayani. Itu fungsi daripada generasi tua atau para senior kita. Iya. Bukan Kentut Buri Handayani ya. Iya guys. Iya itu tadi dari kawan-kawan kita. Terima kasih Mas Pandu untuk kesempatan dan waktunya. Mbak Anita Malonda untuk waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oh iya. Dan Pucang Sewu ya satu hal yang mau Satu hal. Nah, Kata Bung Karno ini. apa itu kata Bung Karno? Beri aku 10 pemuda, kan ku guncangkan dunia. Nggak usah Sadap. 10, satu kalau niat semuanya akan guncang. Wih, tsunami kalah ya. Wah, lewat. Apalagi megahertz yang sebentar lagi ya. Oke guys, dari saya Petrus bersama dengan dua rekan saya, maksud saya 3 rekan kan ada malaikatnya. 2 rekan saya pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetap semangat. Salam kompak.